Ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat belajar hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran sebelumnya. Masih tetap bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Dan sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai beberapa besaran pokok dan alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur besaran pokok tersebut, dan juga ada beberapa cara untuk mengukur besaran turunan. Oke, kita tahu bahwa besaran pokok yang sudah dipelajari sebelumnya ada 7, yaitu masa panjang waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Masing-masing besaran pokok dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Panjang dapat diukur dengan menggunakan alat ukur seperti mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Massa dapat diukur menggunakan alat ukur namanya neraca, atau yang kita kenal di bahasa kita sehari-hari adalah timbangan. Waktu dapat diukur menggunakan alat ukur seperti arloji, jam, stopwatch, dan sebagainya. Kuat arus dapat diukur menggunakan alat ukur namanya ampere meter, ini berhubungan sama kelistrikan. Suhu dapat diukur menggunakan alat ukur namanya termometer, tapi termometernya yang Kelvin untuk satuan internasionalnya. Intensitas cahaya dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang bernama light meter. Serta jumlah zat yang dapat ditentukan, ini tidak ada alat ukur sebenarnya. Alat ukurnya hanya berhubungan sama massa, yaitu massa atom dibagi sama massa relatif. Nah, ini akan lebih detail lagi ketika kalian masuk di IPA, ketika nanti SMA nanti. Oke. Yang pertama, panjang. Panjang memiliki satuan meter dan dapat diukur dengan menggunakan alat ukur diantaranya mistar, jangka sorong, serta mikrometer skrup. Yang pertama kita bahas dulu tentang mistar, yang kita sebut sebagai penggaris. Itu dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Mistar memiliki skala terkecil yang dapat diukur, yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Ya, bisa disebut meteran juga sih sebenarnya. Kemudian ada jangka sorong, dapat digunakan untuk mengukur panjang benda, ketebalan benda, diameter luar maupun diameter dalam, serta kedalaman benda. Dengan skala terkecil 0,1 mm atau 0,01 cm, maka jangka sorong ini lebih teliti dibandingkan mistar, karena skalanya lebih kecil. Kemudian ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang lebih tipis lagi daripada si jangka sorong. Nah, oleh karena itu, dia memiliki skala terkecil lebih kecil, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Maka mikrometer skrup memiliki ketelitian yang lebih baik dibandingkan mistar dan jangka sorong. Contoh yang bisa diukur adalah misalkan tebal kertas, itu bisa diukur menggunakan mikrometer skrup. Nah, berikut adalah gambar untuk alat ukur panjang. Yang pertama mistar, sehari-hari udah pernah hatam lah. Ini bentuk jangka sorong, tadi bisa mengukur tebal benda dari sini, mengukur diameter luar, mengukur diameter dalam pakai ini, kemudian bisa mengukur kedalaman pakai ini. Nah, ini tadi untuk jangka sorong. Nah, sekarang mikrometer skrup seperti ini. Nah, ini ada rahang yang bisa kita putar untuk ya seperti tutup botol, kalau ke kanan makin kencang. Nah, ini benda yang akan dijepit diukur ketebalannya. Selanjutnya massa memiliki satuan internasional yaitu kilogram. Biasanya untuk mengukur massa dapat digunakan neraca ataupun timbangan. Di dalam fisika, jangan sampai terkecoh. Massa dan berat itu berbeda. Massa merupakan besaran pokok diukur dengan timbangan satuannya kilogram, sedangkan berat merupakan besaran turunan atau disebut dengan gaya berat. Seperti kita ini berada di setiap planet atau di tata surya pasti memiliki berat. Jadi definisi berat adalah setiap benda bermassa yang terletak di dalam suatu tata surya akan memiliki berat. Satuannya Newton.
diukur dengan namanya dinamometer. Tapi kalau massa mengukur pakai neraca itu seperti ini gambarnya. Ya. Ini kalau misalkan kalian lihat itu, kalau kalian pernah main-main nemenin ibu kalian ke pasar jual emas, itu timbangannya seperti ini. Ya. Ini mempunyai 3 lengan, 1, 2, 3. Nah, bagaimana cara untuk mengukur massa benda? Nah, ini saya kasih contoh, ini sama sebenarnya neraca juga, cuma dia 3 lengan. Pertama kalibrasi neraca. Nah, ini harus seimbang. Setelah sudah seimbang, letakkan benda yang ingin kita ukur, kemudian geser beban hingga seimbang. Mulai dari yang paling besar, yaitu di sini ada satuan, ratusan, puluhan. Pertama ukur dulu nih yang 100. Kalau misalkan dia lebih dari 200, maka jangan dipaksa. Kita 100-in aja. Selanjutnya kita pakai yang 9, yang puluhan. 80, 90, ternyata 190 udah seimbang, karena kalau dia masuk ke 100 ya masuknya 200. Oke, 90. Kemudian ini satuan, ini biasa ngegesernya pakai pulpen supaya lebih teliti. Ternyata dapat di sini 7,5. Maka masanya tinggal dijumlahkan. 190 ditambah 7,5, 197,5. Ini contohnya. Kemudian waktu. Nah, untuk waktu memiliki satuan internasional yaitu sekon atau detik. Mengukur waktu dapat digunakan alat ukur yaitu jam, arloji, ataupun stopwatch. Biasanya di dalam percobaan fisika kita menggunakan stopwatch. Ini stopwatch. Ada 2 lingkaran, yang besar sama yang kecil. Lingkaran besar ini untuk menunjukkan detik. Sedangkan lingkaran yang kecil itu untuk menunjukkan menit. Seperti itu. Nah, besaran turunan. Besaran turunan adalah yang kita sudah pelajari, itu adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Nah, dalam kali ini kita akan membahas tentang luas, volume, konsentrasi, larutan, laju pertumbuhan, serta frekuensi denyut nadi. Pertama kita bahas dulu luas, merupakan besaran turunan diturunkan dari besaran pokok panjang. Untuk mengukur luas tergantung bentuknya. Kalau misalkan di SD itu kita menggunakan bangun datar atau bangun ruang. Namun, bagaimana kalau tidak beraturan? Contohnya kayak daun. Nah, untuk menentukan luasnya, langkah-langkahnya seperti berikut ini. Letakkan daun di atas kertas kotak-kotak atau kertas berpetak. Kemudian hitung bagian daun yang menutupi kotak secara keseluruhan. Jadi satu kotak itu full daun, itu ada berapa. Kemudian hitung lagi daun yang menutupi kotak, cuman kurang dari setengah bagian. Kalau dia kurang dari setengah kotak, maka tidak perlu dihitung, abaikan saja. Yang dihitung adalah yang menutupi kotak lebih dari setengah bagian. Itu dihitung satu kotak. Setelah itu, jumlahkan kotak yang tertutup penuh yang di poin 2 dengan kotak yang tertutup sebagian, yaitu di poin 4. Itulah luas untuk daun tersebut. Nah, untuk besaran turunan seperti volume, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, dan frekuensi denyut nadi, saya akan memberikan contoh videonya bagaimana cara menentukannya. Jadi, silakan disimak dengan baik video berikut ini. Nih, nih, nih.